hormati Ibu Robotera ya. Maaf nanti kita kenalan setelah dalam sesi pemateri. Tujuannya komisi apa? Bermitra. Tujuannya komisi ini kan bermitra antara komisi dengan mitra-mitranya masing-masing. Itu tujuannya. Jadi kalau bisa, ya hari ini udah selamat ya bulan Juni ya Pak ya. RKPD-nya mungkin sudah ketok palu hari ini. Seharusnya dari awal, dari bulan Maret sampai bulan Januari, masuk dalam penyusunan rancangan renca. Dari rancangan renca itu sudah masuk, sisipkan gitu ya. Ini maunya masyarakat begini, tolong sisipkan dalam program OPD. Seharusnya begitu. Maka kemudian saya balik lagi sekarang ke administrasi. Kenapa mau begini uangnya nggak ada, mau begini uangnya nggak ada? Sebenarnya itu lebih kepada manajemen kas dan manajemen jadwal. Ya kalau ini administrasi tadi kebijakan ya, kalau ini kebijakan ya. Sekarang kalau administrasi masalah keuangan, kenapa minta ini susah, minta itu susah? Itu sebenarnya adalah lebih kepada manajemen kas, manajemen jadwal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menciptakan sebuah pekerjaan yang agak sedikit dadaan gitu ya, kecenderungannya pasti akan sulit dipenuhi. Jadi memang harus ada jadwal. Jadwal nanti dari Bamus ya Bapak Ibu ya, izin ya kalau jadwal biasanya ya. Bamusnya siapkan jadwal, teman-teman anggota mematuhi disiplin dengan jadwal, oke? Sekarang teman-teman Setwan juga menjadikan jadwal itu untuk apa? Untuk penarikan dana. Mana yang bisa di LS-kan, mana yang bisa di UP-kan, mana yang bisa di TUP-kan. Ini teknis lah Pak ya, teknis lah. Intinya adalah jadwal ini sama-sama kita patuhi yang sudah ditetapkan oleh Bamus. Disiplin, kita butuh kedisiplinan anggota untuk mengikuti jadwal. Dan jadwal ini juga dipatuhi oleh teman-teman nanti kesekretariatan dalam hal pencairan dananya. Jadi kalau sudah tahu bulan depan akan ada rintek, hari ini sudah mengajukan TUP, itu kurang lebih. Kalau sudah tahu kita bulan depan akan ada reses, hari ini kita sudah ajukan TUP. Supaya apa? Kan TUP ada prosesnya. Proses pengajuan tambahan uang persediaan, TUP istilahnya. Kan ada prosesnya berapa hari, tergantung perkara masing-masing. Ada 5 hari, ada 15 hari, ada 3 hari saja. Tergantung perkara masing-masing. Nah itu jadwal itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, sehingga dengannya tidak ada lagi yang namanya kok belum ada uangnya, atau kok tidak ada uangnya, kok atau uangnya lama gitu ya, acaranya sudah jadi gitu ya, selesai, atau perjalanan dinasnya sudah lama, uangnya baru cair. Bisa juga begitu. Nah itu karena jadi. Kalau saya biasanya selalu menggunakan pola TUP, karena TUP itu menurut saya sebelum saya kegiatan uangnya udah saya pegang. Tapi kalau pola LS tidak, pola LS itu pakai uang saya dulu, kemudian setelah selesai kegiatan saya kasihkan tagihannya, nih kwitansinya, berproses 5 hari 10 hari baru dapat uang. Itu LS. Jadi tergantung pola yang dipakai kalau dalam dunia administrasi. Ini dunia administrasi yang kotak, yang bulat ini dunia kebijakan. Jadi seperti itu kurang lebih yang bisa saya tambahkan. Jadi 18 saya sudah mati kebetulannya karena habis saya. Itu memang sudah diatur mana yang dibebankan ke APBD, mana yang dibebankan ke yang bersangkutan. Kita atur nih yang dibebankan APBD adalah salah satunya adalah uang representatif. Kita atur yang ini loh yang pembebanannya dari APBD. Artinya apa? Rakyat sudah tahu
bahwa uang APBD itu digunakan untuk PPh-nya Bapak Ibu di sisi uang representatif dan gaji pokok saya juga. Saya tahu nih melalui regulasi bahwa uangnya itu digunakan untuk bayar PPh-nya Bapak Ibu dan saya sebagai penyelenggara pemerintahan, kan begitu ya. Tapi kemudian ketika ada penghasilan lain, kalian dong ketahuan rakyat semua, kan gitu ya. Dulu regulasi memberikan batasan yang pakai uang rakyat A, B, C, D. Kalau ada penghasilan A, diberikan dari duit yang jadi secara konsep seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke PP 18, yang dibebankan kepada APBD adalah uang representatif, lalu yang dibebankan kepada yang bersangkutan itu adalah uang tunjangan komunikasi dan tunjangan reses. Itu yang dibebankan ke yang bersangkutan. Lalu tambahan sekarang tunjangan transport dan tunjangan perumahan. Ingat, yang di APBD-kan hanya uang representatif. Yang di sini ada tunjangan komunikasi dan tunjangan reses yang bersangkutan. Tambahannya dua, gede. Uang transportasi dan uang tunjangan perumahan. Balik lagi, yang dibatasi hanya uang representatif. Jadi hanya ini yang boleh. Selebihnya kembali ke masing-masing. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Lalu tadi minta solusi ya kan? Karena sudah jadinya minus tadi ya. Solusinya gini aja Bapak Ibu. Kalau kami mendesain sebuah anggaran, di dalam menghitung, kan ini butuh hitungan dulu. Ketika kita menganggarkan sesuatu, kita pasti hitung dulu komponennya, kan begitu. Contoh kecil aja, saya mau mengadakan workshop, ingin membuat namanya seminar kit. Saya sudah tahu, satu seminar kit itu harganya 110. Saya hitung PPN-nya berapa? PPN-nya berapa? Maka harga itu akan saya up menjadi 150. Maka di anggaran akan saya tulis 150. Nanti pencairannya adalah kepada CV 150 dan saya sudah ambil dong pajaknya, PPN-nya gitu. Tapi dalam proses penghitungan harga itu sudah dihitung. Perubahan ya, perubahan yang sudah berlalu ya sudah, berarti minus yang sudah berlalu. Tapi kalau perubahan monggo dihitung ya. Tapi ingat ketika menghitung kembali ke asas ya, asas kepatutan, kewajaran dan itu ya, balik ke sana lagi. Ada penekanan dari Bapeda, dari Sekda sebagai ketua TAPD, nanti gunakan untuk ini ya, untuk ke sini nih. Uang ini gunakan untuk ke sini, untuk program kegiatan ini. Maka ketika ada pengajuan kegiatan ini, biasanya tahan dulu. Jangan dulu keluarkan biayanya, karena biayanya diselotkan ke sini. Gitu ya. Karena kami juga begitu Bapak Ibu. Jadi kami sudah tahu diri. Kami ada namanya ceritanya set blocking. Jadi kalau ada anggaran-anggaran set blocking, kami itu sebenarnya adalah alokasi anggaran prioritas kedua. Jadi kalau kami mengajukan sama-sama dengan prioritas pertama, kami akan melegowokan diri bahwa prioritas pertamalah yang akan dicairkan. Maka kami yang kategori set blocking, yang di sini nih, kami menunggu kalau sisa uang baru kami dapat Pak. Biasa begitu Pak. Jadi itu manajemen keuangan. Betul sih Pak, DAU-nya kan sudah ada gitu ya. Tapi terkadang ada kontrak barangkali Pak, sudah dikontrak, tinggal bayar kan gitu. Ada juga nih, ada kontrak-kontrak lelang. Biasanya kalau kontrak lelang itu harganya besar gitu ya, nominalnya besar, tapi bayarnya di belakang, kan begitu. Ketika dia bayar di belakang, uangnya tetap dikip sama orang keuangan. Enggak, ini slotnya untuk yang si tender. Kalau dibelanjakan uangnya kurang nanti. Ini kan masalah waktu. Bayarnya nggak bisa hari ini, bayarnya nanti setelah pekerjaan selesai, kan begitu biasanya kalau tender. Biasanya seperti itu Pak. Jadi ada namanya pemilihan prioritas kegiatan. Tapi ada apa? Apakah kegiatan kami kurang priority atau karena memang manajemen UP, TUP, LS tadi ini kan dua hal yang berbeda nih. Ada administratif, ada kebijakan. Cari dulu nih sumber masalahnya apa? Kebijakankah atau administratif? Kalau administratif selesaikanlah oleh bendahara, gampang itu Pak. Tapi kalau kebijakan selesaikannya antar pimpinan. Kalau kebijakan nggak bisa diselesaikan oleh teman-teman satuan kalau urusannya kebijakan. Tapi kalau administratif silakan teman-teman satuan nanti menyelesaikan.
Gitu, itu mungkin ya Pak ya, pandangan saya. Ibu saya sangat pikiran. Oke. Jadi kan di dalam APBD batang tubuh itu sudah diatur programnya untuk kegiatan belanja publik, misalnya program pekerjaan apa dan lain, itu sudah ada anggarannya masing-masing. Ada prioritas ini, prioritas itu yang harus dibeli dulu. Kan di APBD kan sudah ditampung semua. Betul. Anggaran belanja juga ada anggaran pendapatan Pak. Semua anggaran. Jadi di dalam APBD itu Pak, itu sebenarnya rupiahnya 0. Jadi Bapak Ibu bisa belanja kalau sudah ada pajak masuk, sudah ada retribusi masuk, sudah ada DAU masuk. Jadi di anggaran pendapatan itu walaupun jumlahnya 70 triliun di APBD, itu aslinya di kasdanya, di RKUD-nya itu 0 rupiah loh Pak. Aslinya tuh 0 rupiah, itu kan anggaran RAB Pak. RAB, saya akan mendapat gaji sekian, tapi kan rekeningnya belum ada. Kapan dia ada? Nanti 70 itu, pendapatan 70 triliun itu kalau DKI, itu adalah asumsi kalau seluruh WP bayar pajak. Kalau seluruhnya bayar pajak, baru bisa belanja. Kalau baru bayarnya setengah, nah ini, kalau bayarnya setengah, mau belanjanya milih-milih dia. Yang mana mau dikasih, gitu. Anggarannya mah 70 Pak, anggaran pendapatan 70 triliun, belanjanya juga 70 triliun, sama Pak. Tapi tergantung wajib pajaknya bayar nggak? Kalau nggak bayar ya sudah ini nih belanjanya dipilih-pilih nih yang mana yang bisa diprioritaskan. Gitu sih Pak, manajemen anggaran kalau sebagai PPKD Bapak Ibu ya. Nah di deposito kan. Deposito itu hanya manajemen kas daripada ditabung biasa, nungguin bayar akhir tahun, deposito dulu lah sebentar gitu.